biasa. Masya Allah, Ibu Lia ini ibaratnya satu-satu guru muda khususnya di PJOK, perempuan yang sangat energi sekali ya. Untuk kali ini Bu, kita akan berkolaborasi. Yang pertama itu saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu. Yang pertama yaitu tahapannya itu Bu Lia nanti dalam supervisi kelas itu ada 3 tahapan Bu. Yang pertama yaitu praobservasi, di mana nanti di praobservasi itu saya pasti akan menanyakan tujuan pembelajaran, pengembangan hendak dicapai atau strategi Ibu dalam pembelajaran nanti di kelas. Yang kedua yaitu observasi, di mana nanti saya akan memberikan, ibaratnya saya akan terjun langsung ke kelas yang Ibu ajar ya. Nanti saya di situ akan mengobservasi pembelajaran Ibu di kelas nanti. Dan yang ketiga itu ada tahapan pasca observasi, di mana tahapan pasca observasi itu intinya sih refleksi dalam pengajaran Ibu di kelas nanti. Mudah-mudahan kita saling bisa bertukar pikiran di dalam kesiapan Ibu untuk pembelajaran di kelas nanti. Dalam supervisi ini juga Ibu Lia nanti mudah-mudahan bisa berjalan lancar, aman, serta tidak ada hambatan, dan juga bisa meningkatkan kemampuan Ibu. Serta saya juga banyak belajar dari Ibu. Ibu juga salah satu atlet PON, khususnya di memperkuat Jabar, sudah melalang buana nih kayaknya atlet PON ini. Ibu juara 1 ya di handball juga, lihat biografinya Ibu. Mudah-mudahan pengalaman Ibu juga dari situ memberikan dampak positifnya juga kepada peserta didik dalam pembelajaran Ibu nanti. Nah, dalam siang ini juga saya harapan Ibu dari pertemuan siang ini bagaimana? Saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan Kodim. Saya juga meningkatkan kompetensi saya dengan adanya observasi oleh Bapak Ibu sendiri. Terus saya juga berdiskusi mengenai RPP, dan saya jadi mengerti dan paham sekali lah tentang pembelajaran sekolah ini, karena kan yang atlet di sekolah itu kan butuh adaptasi yang jauh dengan adanya voli, saya di sekolah itu membuat saya semakin berkembang secara kompetensi sebagai guru. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan Bu, semoga kompetensi kita bertukar pikiran kali ini bisa ada hasilnya, khususnya tetap berada berpusat pada murid atau peserta didik, agar kita senantiasa bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Lanjut Bu ya. Yang pertama Bu, saya akan menanyakan Bu, yaitu tujuan Ibu di hari ini ketika berdiskusi dengan saya dalam pembelajaran supervisi yang akan dilaksanakan nanti. Ibu Lia akan menyampaikan materi tentang apa sih Bu dalam pembelajaran kelas nanti Bu? Materi tentang bahaya merokok. Bahaya merokok untuk kelas 5. Sebenarnya ada bahaya merokok dan zat adiktif, cuman materi yang pertama yang saya dapat itu tentang bahaya merokok. Peserta didik akan membaca teks dan dapat mendeskripsikan bahaya merokok dan minuman keras bagi peserta didik. Oke Bu, terkait dalam materi yang Ibu akan ajarkan tentang bahaya merokok bagi kesehatan, tentulah ada tujuannya Bu, pembelajaran yang akan Ibu capai oleh peserta didik. Kira-kira apa ya Bu, tujuan pembelajaran itu Bu? Kegiatannya nanti akan peserta didik akan menonton video selain membaca teks, video tentang bahaya merokok seperti film seperti itu. Dan nantinya ternyata bukan hanya yang perokok aktif yang berbahaya itu, perokok yang plastik juga bahaya. Jadi ada satu film di mana satu keluarga itu yang merokoknya orang tuanya, bapaknya, ibunya, lalu nanti yang sakitnya adalah ibunya.
setelah itu nanti pemahamannya baru peserta didik akan memahamkan sendiri. Oke Bu. Jadi dari yang Ibu rencanakan itu akan menayangkan sebuah video ya, intinya bahaya merokok. Salah satunya itu bahaya merokok bagi kesehatannya Bu. Di mana video tersebut ada tayangan keluarga ya Bu. Intinya ada yang merokok dan ada yang tidak. Yang menurut saya juga dampak rokok itu yang paling besarnya itu yang tidak merokoknya Bu, yang dinamakan perokok pasif ya Bu. Lanjut Bu. Baik Bu, Ibu sudah sangat luar biasa sekali dari tujuan pembelajaran yang Ibu akan buat. Dan saya tanyakan Bu, pembelajaran apa lagi yang akan Ibu kembangkan dalam bahaya merokok tersebut Bu? Nanti kan setelah nonton video kan seperti literasi gitu, literasi. Setelah itu nanti saya akan membuat satu kelompok, lalu akan membagikan LKPD setelah menonton. Jadi kelompoknya LKPD untuk pemahaman setelah menonton video tersebut. Setelah itu, setelah pemahaman anak-anak diberikan di LKPD, lalu akhirnya anak-anak akan dibagikan satu lembar kertas itu dan akan membuat poster atau jargon-jargon tentang bahaya merokok atau dilarang merokok di lingkungan sekolah. Bagus Bu, itu sangat bagus sekali pembelajarannya. Mudah-mudahan anak bisa termotivasi agar melihat tayangan dan pembelajaran Ibu itu tetap menarik. Jadi ada kerjasama yang baik dari teman-teman. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi Bu, salah satunya. Yang kedua juga Ibu memberikan kolaborasi atau berkelompok kepada anak. Dan yang ketiga juga Ibu bisa memberikan sebuah diskusi tentang bahayanya merokok dalam kesehatan ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, apa saja sih Bu yang sudah dipersiapkan nih untuk supervisi nanti Bu? Saya sudah menyiapkan satu PowerPoint tentang bahaya merokok, lalu dengan videonya serta LKPD-nya dan satu lembar kertas untuk setiap kelompoknya untuk membuat poster. Nanti poster tersebut akan ditempel di mading sekolah atau di ruang meeting sekolah. Oke Bu, berarti dari pengembangan Ibu itu alhamdulillah sudah bagus Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, strategi apa Bu atau yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu gunakan di RPP untuk pembelajaran besok Bu? Saya menggunakan satu yang metode adalah problem listening, di mana si kelompok itu akan berkelompok, lalu saya menggunakan berdiferensiasi terhadap proses dan produknya itu yang ini hasil karya anak seperti ini. Jadi anak-anak bisa betul memahami bagaimana bahaya merokok karena sudah membuat satu produk polik. Jadi kan bagaimana mereka tidak memahami ketika ada merokok adalah merokok, karena saya tahu nih bahayanya seperti ini dengan menggunakan hasil karya tersebut. Oke Bu, terima kasih, mantap sekali Bu. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang bersifatnya berdiferensiasi juga ya Bu. Gaya belajarnya siswa pasti kan berbeda-beda ya Bu. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar Bu ingin melihat pembelajaran Ibu Ria yang mendengar atau dari tadi saya berkolaborasi dengan Ibu itu capaian-capaiannya sangat luar biasa ya Bu. Strateginya juga dan alat peraganya untuk pembelajaran basic training khususnya di berdiferensiasi itu Ibu bisa melaksanakan prosesnya tahap demi tahap ya Bu. Nah, yang saya tanyakan lagi, jadi kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Proses pembelajaran ini untuk kelas 5, khususnya kelas 5B akan dilaksanakan pada saat pembelajaran pertama, yaitu hari Rabu. Oh iya, berarti Ibu besok sudah siap untuk memberikan
memberikan materi ya Bu, khususnya materi yang tadi Ibu ajarkan. Nah, untuk melakukan supervisi di kelas nanti Bu, saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya Bu, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar nanti ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Bu? Dari hasil percakapan hari ini saya jadi dapat gambaran di mana saya harus fokus terhadap pembelajarannya, tujuannya sesuai tadi yang saya rencanakan terhadap itu harus terjadi gitu di kelas, harus berkelompoknya, harus menampilkan video dan sebagainya. Oke Bu, berarti Ibu akan memberikan strategi atau model pembelajaran sesuai arahannya Bu ya, yang juga media pembelajaran untuk pembelajaran besok. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang, berkolaborasi dengan saya, khususnya dalam melaksanakan tugas saya yaitu supervisi di kelas ya Bu. Semoga nanti di observasi nanti Ibu pembelajarannya lancar, dan terima kasih di acara pra observasi ini Ibu memberikan kolaborasi yang sangat bagus. Semoga hasilnya besok bisa lancar, aman, dan tertib dalam pembelajaran. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan materi tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, tahu kan merokok? Tahu, oke. Sebelum kita ke materi, kita akan briefing dulu. Sekarang semuanya berdiri. Siap? Berdiri semuanya. Siap? Berdiri semuanya. Siap?
sama karbon monoksida. Berarti nanti kalau misalnya dia merokok, dalam satu rokok itu ada 4 senyawa kimia. Ini kan senyawa kimia ya. Nanti kalau yang merokok ada 400 racun yang ada di tubuh kita. Serem nggak? Takut nggak kayak gitu? Takut. Kita lanjut. Nah, zat yang dalam kandungan rokok tadi sudah dibahas ya. Ada 9. Berarti 9 ini ada 4.000 senyawa kimia. Berarti 400 racun yang ada di tubuh kita kalau menghirup asap rokok. Ada 2 kan kategorinya, satu proaktif yang merokok. Sama apa? Proaktif yang menghirup asap rokok. Bahayanya sama aja nggak? Sama. Oke, lanjut ke selanjutnya tuh. Karbon monoksida salah satu kandungan rokok dan gas beracun yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, zat-zat dalam darah akan lebih banyak berkaitan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Berarti berat enggak? Bahaya enggak? Akibatnya apa aja? Fungsi otot dan jantung akan menurun. Satu lagi hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Selanjutnya, nikotin. Kandungan rokok yang paling sering digunakan adalah nikotin. Memiliki efek candu. Berarti kalau misalnya dalam satu rokok itu, kalau misalnya ada yang merokok, itu ada nikotinnya. Makanya ada efek kecanduan dalam merokok. Terus, nikotin yang dihisap merokok akan teresap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Jadi makin kencang, adrenalin makin kencang. Kayak misalnya, kalau kita kan capean main bola, lalu adrenalin itu kan jantungnya bergerak kencang kan? Nah itu namanya adrenalin. Itu tidak main bola tapi cuma merokok bisa meningkatkan adrenalin. Bahaya nggak? Bahaya. Selanjutnya, kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar yang dihirup oleh perokok akan berhubungan ke paru-paru. Berarti akan ke paru-paru. Timbun tar ini bersifat tinggi menimbulkan penyakit paru-paru seperti kanker paru dan emfisema. Terusnya, tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah. Berarti masuk ke tubuh kita, beralih ke tubuh. Oke. Selanjutnya, hidrogen cyanida. Tahu cyanida nggak? Tahu? Dia kasih tahu, bahaya nggak? Ya. Bisa sampai meninggal. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar yang menghirup rokok akan mengirim paru-paru timbun ke tetap bertimbun di tubuh kita. Terus bandena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan bandena dalam jangka panjang dapat menekan jumlah sel darah merah dan merusak sumber tulang. Tuh, sumber tulangnya bisa rusak. Sehingga meningkatkan resiko terjadinya anemia dan perdarahan. Selain itu, BPD juga masuk ke sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan resiko terjadinya leukemia. Tahu leukemia? Nanti kanker. Selanjutnya, formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok dalam jangka pendek, mengakibatkan iritasi pada mata, nanti matanya merah. Terus hidung dan tenggorokan dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko kanker nasofaring. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan resiko terjadi kanker kulit. Nanti kulit kalian nih nanti kan kena kanker itu harus di kemo, biaya ke rumah sakit, harus diobati itu dalam jangka panjang. Makanya nggak kalau berkurang kayak gitu. Terus kanker saluran kemih, kanker ginjal, kanker hati. Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Lagi-lagi kemana? Ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan resiko terbanyak kanker paru-paru. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna namun berbau tajam pada indikasi rokok.
digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Berarti yang merokok akan kecanduan nikotin. Makanya banyak yang merokok. Dampak bahaya merokok bagi kesehatan. Tadi apa aja? Bisa karena kanker paru-paru, terus stroke dan serangan jantung. Apalagi menyebabkan keguguran bagi perempuan, kanker leher dan rahim, menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit paru kronis. Terus apa lagi? Ya, terus menyebabkan cepat menyimak nggak? Cepat menyimak nggak? Karena ada iritasi di mata. Kita akan menonton tentang iya. Oke, nanti kita nontonnya sering dulu. Oke, tadi bahaya nggak merokok? Bagi diri kita sama bagi orang lain. Nah, karena merokok ini bahaya, kita akan bikin satu poster tentang bahaya merokok yang nantinya akan kita tempel di lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah kita sadar akan bahaya merokok dan perokok aktif sadar akan asap rokok untuk perokok pasif. Oke. Mau buku gambarnya? Bawa semua? Oke. Sebelum bikin poster, Ibu bakal bagiin tentang lembar kerja peserta didik untuk materi yang tadi. Udah disitu dulu. Nanti tunggu dulu ya. Nanti waktunya 5 menit ya. Jamnya. Simpan dulu. Kita bakal bahas tentang nanti bakal dibahas. Silakan kerjakan waktunya 3 menit ya. Nanti dulu kita bakal bahas. Tunggu ya. Mana belum? Tunggu ya. Oke. Nanti kita bakal bahas dulu. Sok kerjain dalam waktu 3 menit. Ya. Tunggu
Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan titik pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenic. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, hormon itu berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, urin ringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan kesumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan. Di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu terpantau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari puntung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu
atau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang hidup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan dark and smoke. Residu ini bisa bertahan bertahun-tahun hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenic yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok. Bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik dari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak memilih udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, Udah tahu bahaya merokok? Bahaya kan? Sekarang buka buku gambarnya, kita akan membuat satu poster tentang bahaya merokok. Oke? Mana buku gambarnya? Buka semua. Kalian boleh memilih kata-kata yang pas untuk si poster. Ya, misalnya bahaya merokok bagi kesehatan. Terus apa lagi? Apa lagi coba? Stop merokok. Oke, mungkin buku gambarnya. Boleh. Boleh. So, buat tentang poster tentang apa? Bahaya merokok. Boleh. Boleh.
menggambar tentang poster dan menempel di lingkungan sekolah. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, sekarang sudah itu yang ini yang menggambarnya. Tutup dulu menggambarnya. Udah tuh. Ayo beres-beres. Ya, beres-beres tuh, beres dan rapikan. Gimana? Pelajaran hari ini seru nggak nonton video? Seru nggak? Nanti kita akan lanjutkan menggambar tentang poster merokok minggu depan sambil menempel posternya di lingkungan sekolah. Oke. Sekarang pakai yang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ria? Alhamdulillah ya kabarnya kita sudah bisa berkolaborasi lagi kali ini dalam pasca observasi. Gimana kabarnya Ibu Ria? Alhamdulillah luar biasa. Mantap sekali nih Ibu Ria nih. Baik, dalam percakapan kali ini saya akan membahas seputar Ibu telah observasi atau pasca observasi ya. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Ria terkait dengan jalannya observasi yang Ibu Ria sudah lakukan di dalam pembelajaran khususnya di kelas. Ibu lakukan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Ria terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan pada saat observasi ini? Perasaan itu karena menurutnya saya Pak, jadi merasa observasi di dalam kelas merasa tegang, gugup, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan merasa senang lah bisa tahu bagaimana yang seperti ini di dalam pembelajaran. Oke, berarti intinya sih Ibu Ria itu merasa awalnya gugup ya Bu, karena pada saat pembelajaran biasanya di lapangan, sekarang dituntut atau bisa mengikuti supervisinya harus pembelajarannya di kelas ya. Alhamdulillah ya Bu, yang terpenting sudah berjalan dengan baik ya Bu. Jadi Ibu bisakah diceritakan Bu area pengembangan yang dikembangkan di dalam kelas dalam pembelajaran Ibu
salah satunya langkah pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu bagaimana, Bu? Untuk pembelajarannya kita sudah bahas soal Pak, tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Nah itu yang pertama adalah saya berdiskusi dengan Pak Wali untuk membuat RPP yang berdiferensiasi. Lalu saya membuat satu film lah, perfilman pendek yang kemarin kita juga saya bahas tentang bahaya merokok. Terus saya bagi beberapa kelompok kecil, lalu dalam kelompok itu saya berikan LKPD tentang bagaimana bahaya merokok. Setelah itu anak-anak saya memberikan satu lembar kertas untuk membuat jargon Pak, istilahnya jargon bahaya merokok di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak akan membuat karya tersebut, jadinya adalah berdiskusi sesuai dengan produk Pak. Jadi anak-anak mempunyai pengalaman seperti itu. Oke, sangat bagus sekali ya Bu ya. Pengembangannya Ibu Lia itu sangat intens sekali, dari mulai adanya LKPD, anak memberikan ilustrasi melihat video, tontonan video, beserta juga anak mempunyai nanti jargonnya ya, yaitu salah satunya bahaya merokok untuk kesehatannya Bu. Nah, yang saya tanyakan lagi Bu, jadi area pengembangan ada kegiatan literasi ya Bu, kolaborasi, serta menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi banyak atau tidak berhasilnya, atau apakah harapan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada saat pengembangan Ibu tadi? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, cuman emang masih sedikit banyak kekurangan lah Pak. Karena kan saya baru praktek supervisi ini observasi literasi. Alhamdulillah ya Bu, yang terpenting sudah berjalan dengan baik. Walau masih ada kekurangan, nah ini salah satu kita kolaborasi bagaimana tindak lanjut kekurangan kita. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja Ibu pada saat Ibu pembelajaran di kelas, saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu tantangan apa yang Ibu hadapi, atau kendala apa yang pada saat pembelajaran yang kata Ibu ibaratnya gugup gitu ya Bu? Nah, mangga Bu. Ya, kendala yang saya hadapi kemarin itu karena saya berdiferensiasi dengan produk ya Pak. Jadi harusnya setiap kelompok itu terlihat keaktifannya dalam pembelajaran. Cuman masih ada yang kurang aktif dan juga sulit dalam manajemen waktu. Oh gitu ya, ya bagus Bu. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Nah, mungkin karena kalau setiap pagi kan anak-anak kadang ada yang belum sarapan, ada yang berangkat langsung berangkat aja ke sekolah Pak. Jadi mungkin karena yang tidak sarapan itu membuat si siswa itu kurang fokus terhadap konteks pembelajaran. Sekarang apa kan biasanya di luar kelas, sekarang di dalam kelas, jadi anak dia harus fokus. Oh iya ya Bu, berarti intinya sih pada saat pembelajaran kendalanya itu anak kurang fokus itu karena kurang sarapannya Bu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut Bu, solusi apa nih yang Ibu akan paparkan atau implementasikan atau Ibu dalami dalam mengenai masalah tersebut? Mungkin yang pertama kan tadi anak fokusnya Pak, saya akan mengingatkan kepada siswa dan wali muridnya untuk setiap sebelum berangkat sekolah harus sarapan agar menjalani harinya juga perutnya terisi, otaknya pun akan terisi. Terus yang kedua adalah tentang manajemen waktu itu, mungkin saya akan lebih kompeten lagi di setiap misalnya dalam penggunaan menit, intinya berapa, dan terakhir penutup dan refleksinya berapa menit. Mungkin saya akan memanage itu secara lebih efektif kembali. Baik Bu, sip. Baik Bu, jadi Ibu akan meningkatkan kembali ya, salah satunya kepada siswa itu pentingnya itu sarapan, karena sarapan itu adalah fungsi, ibaratnya fungsi kita kerja ya Bu. Kalau kitanya tidak sarapan berarti kita kerjanya juga atau kurang fokus, anak juga belajarnya kurang fokus ya gitu.
Berarti pentingnya sarapan itu sangat penting sekali ya Bu. Nah, menyepakati durasi waktu yang tadi Ibu paparkan dalam pengerjaan tugas bersama-sama ya Bu. Baik, semoga dapat realisasi ya Bu, dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih lagi, yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan Ibu mau melakukan apa yang Ibu telah kembali yang Ibu rencanakan tadi? Ya Pak, tentunya lebih cepat lebih baik ya Pak. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menanyakan lagi ke anak-anak bagaimana hari ini, bagaimana sarapannya dan setiap harinya. Terus untuk manajemen waktu, saya akan berupaya memberikan waktu dengan baik agar pembelajaran lebih efektif. Terima kasih Bu. Baik sekali, Ibu ini sudah memberikan dampak yang positif bagi anak salah satunya Bu. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang Ibu memberikan arahan pada saya juga, pencerahannya Bu, yang namanya juga kolaborasi. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan Ibu. Baik Bu, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian semua kegiatan supervisi akademik selesai dari mulai percakapan, pra-observasi, kegiatan Ibu di kelas yaitu kegiatan observasi serta pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Ibu sehat selalu dan tetap memberikan yang terbaik pembelajaran untuk peserta didik. Saya akhiri Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.